Hello guys, welcome back to Samsan Fun Science. Bikin Science Tambah Fun. episode kedua. Saya Ihsan Abdurrahman. Dan saya Samuel Yobredi Siagia. Nah, jadi hari ini kita mau ngapain nih? Nah, jadi kita hari ini mau praktikum mengenai pemantulan dan pembiasan cahaya, lensa cekung dan lensa cembung. Oke, langsung aja kita mulai prakteknya. Let's go. Cermin cekung memiliki muka cermin berbentuk cekungan ke dalam seperti wajan penggorengan. Sedangkan cermin cembung memiliki muka cermin berbentuk cembung keluar, seperti setengah bola. Cermin cembung berfungsi untuk memantulkan dan kemudian menyebarkan cahaya yang datang. Cermin cembung biasa disebut cermin negatif karena bersifat menyebarkan sinar cahaya atau divergen. Lensa adalah suatu benda transparan yang memiliki dua sisi lengkungan, berupa cembung ataupun cekung. Lensa berfungsi untuk membiaskan atau meneruskan cahaya, atau refraktor. Lensa biasanya terbuat dari kaca ataupun plastik. Pada materi ini akan dibahas dua tipe lensa berdasarkan bentuk atau geometri lensa, yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Pembiasan adalah pembelokan berkas cahaya yang merambat dari suatu medium ke medium lainnya, yang berbeda kerapatannya. Pemantulan cahaya adalah proses perubahan arah rambut cahaya ke sisi medium asalnya setelah menumbuk suatu bidang pantul. Secara sederhana, pemantulan cahaya adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari bidang pantul. Jadi untuk praktikum, ini alat dan bahan yang kita butuhkan adalah rel presisi, meja optik, lampu, lensa biconvex, cermin kombinasi, penyambung rel, diafragma, tumpakan penjepit. Untuk menggunakan alat ini, langkah pertama yang kita harus lakukan adalah sambungkan kedua rel presisi menggunakan penyambung rel. Kemudian, pada kedua ujungnya kita sambungkan kaki rel. Pada bagian bawah kaki rel ini terdapat bantalan karet sebagai dudukan rel presisi, sehingga ketika disimpan di atas meja, rel tersebut tidak mudah bergerak. Kemudian pada rel presisi kita pasangkan tumpakan penjepit sebanyak 3 buah. Cara memasangkannya dengan cara ditekan, karena terdapat tuas yang apabila ditekan akan bergerak dengan lancar. Kemudian pasangkan lampu pada tumpakan penjepit. Lalu, pada penyangga kedua, kita pasangkan lensa dengan jarak lensa positif 100 mm. Lalu, kita pasangkan diafragma dengan 5 celah ke penyangga dan pasangkan tumpakan berpenjepit seperti ini. Kemudian, kita atur setiap jarak dan tumpakan sebesar 10 cm. Lalu kita letakkan meja optik di sebelah diafragma. Kemudian, pasangkan kabel pada lampu. Kemudian, hubungkan pada power supply. Kabel hitam pada potensi yang rendah dan merah pada potensi yang tinggi. Untuk percobaan pertama, tepatkan cermin yang melengkung ke dalam untuk menyelidiki pemantulan cermin cekung. Yuk kita coba perhatikan pemantulan pada cermin cekung. Nah, pemantulan cahaya pada cermin cekung bersifat konvergen. Artinya, mengumpulkan sinar-sinar pantul. Sinar-sinar pantul akan berkumpul pada satu titik. Titik kumpul disebut titik fokus. Di titik fokus cermin cekung bersifat positif karena terletak di depan cermin. Kemudian, kita gunakan permukaan cermin yang melengkung keluar untuk menyelidiki sifat pemantulan cahaya pada cermin cembung.
Pemantulan cahaya pada cermin cembung bersifat divergen, yaitu menyebarkan sinar-sinar pantul. Titik fokus pada cermin cembung tidak terbentuk di depan cermin, tetapi di belakang. Cermin bersifat maya dan bernilai negatif. Pada percobaan selanjutnya, kita gunakan lensa bikonkav untuk menyelidiki pembiasan cahaya pada lensa cekung. Coba kita perhatikan baik-baik. Pembiasan cahaya pada lensa cekung bersifat divergen, yaitu menyebarkan sinar-sinar bias. Dan di depan lensa terdapat titik fokus lensa, yaitu titik fokus yang terletak pada sinar datang, sehingga titik fokusnya bernilai negatif dan bernilai maya. Kemudian, kita gunakan lensa biconvex untuk menyelidiki pembiasan cahaya pada lensa cembung. Sinar yang datang melewati lensa cembung akan dibiaskan pada satu titik, sehingga sifat dari lensa cembung adalah mengumpulkan sinar-sinar bias atau konvergen. Karena titik fokusnya selalu berada di belakang lensa cembung, sehingga fokus lensa cembung adalah fokus sejati atau bernilai positif. Nah, itu dia praktik kita tadi. Gimana? Seru nggak? Seru dong. Dengan berakhirnya praktikum kita tadi, saya cukupkan sampai di sini ya. Sampai ketemu lagi di Samsan Fun Science episode selanjutnya. Bye-bye.